Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari ini, Minggu 14 Agustus 2022, Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai dengan 56. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga yang kita rayakan hari ini berarti sangat sederhana, bahwa Bunda Maria ada di surga. Ajaran gereja tentang Santa Maria diangkat ke surga ini dinyatakan secara resmi oleh Paus Pius ke-12 dalam Munificentissimus Deus pada tanggal 1 November 1950. Bunda Tuhan yang tak bernoda, Perawan Maria yang tetap perawan, setelah menyelesaikan perjalanan hidupnya di dunia, diangkat tubuh dan jiwanya ke dalam kemuliaan surgawi. Tidak disebutkan bagaimana hal itu terjadi atau kapan itu terjadi, tetapi hanya bahwa itu benar-benar terjadi dan bahwa Bunda Maria sekarang berada di surga dengan tubuh dan jiwanya. Ini adalah cara untuk mengatakan bahwa karena posisi luar biasa yang diberikan kepada Bunda Maria dengan menjadi Bunda Yesus,
Dia berbagi dalam penderitaannya, dan Dia juga berbagi dalam kebangkitannya, dan dengan demikian diangkat ke surga pada akhir hidupnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, fakta bahwa Santa Perawan Maria tanpa dosa berarti bahwa Dia akan lebih peka terhadap kejahatan dan akan lebih menderita karenanya daripada orang lain. Dari apa yang kita ketahui dalam kitab suci, Dia menderita sejak malaikat menampakkan diri kepadanya dan mengatakan kepadanya bahwa Tuhan memintanya menjadi ibu Tuhan. Dia mengandung sebelum Dia datang untuk tinggal bersama Yusuf dengan cara yang tidak mungkin dipahami dari sudut pandang manusia. Menurut hukum Yahudi, bertunangan dengan seseorang berarti Anda sudah menikah, tetapi belum tinggal bersama mereka. Kelahiran Yesus berada dalam situasi yang juga sangat sulit. Kemudian Maria dan Yusuf kehilangan Yesus selama 3 hari, dan akhirnya penangkapan, penyiksaan, dan kematian Yesus. Tapi Bunda Maria tidak pernah putus asa. Dia terus percaya bahwa Tuhan akan memahaminya. Setelah kebangkitan, Dia tinggal bersama dan mendorong para rasul saat mereka menunggu karunia Roh Kudus sebelum Pentakosta. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selama berabad-abad Maria telah muncul di berbagai belahan dunia. Yang penting di setiap tempat Dia muncul adalah bahwa apa yang Dia minta hampir selalu sama. Dia memberitahu kita bahwa kita tidak dapat hidup tanpa Tuhan, bahwa kita perlu berpaling dari dosa, membaca kitab suci, pergi ke misa, dan berdoa serta berpuasa. Dia selalu mengarahkan kita kepada Yesus. Ini tidak pernah tentang dirinya sendiri. Dia memberitahu kita bahwa kita perlu sering mengakui dosa kita. Namun sayangnya, sangat sedikit orang yang merasa perlu untuk melakukan hal itu. Saya bertanya-tanya, siapa yang meyakinkan mereka bahwa itu tidak perlu? Dia juga memberitahu kita bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Hidup kita tidak ada artinya tanpa Tuhan. Kita hanya akan berada di bumi ini untuk waktu yang sangat singkat. Jadi, kita perlu berhati-hati dalam menggunakan waktu kita. Selain itu, tentu saja terkadang juga pasti kita merasa melihat bagaimana orang bisa menjadi terobsesi dengan kekuasaan yang seringkali menyebabkan penderitaan bagi orang lain. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kehidupan Bunda Maria adalah saksi yang luar biasa bagi kita karena beberapa alasan. Pertama, ini adalah pengingat bagi kita tentang apa yang Tuhan lakukan melalui seorang manusia, seorang gadis berusia 14 atau 15 tahun. Bunda Maria sepenuhnya manusia, dan kita tidak boleh menyembahnya, karena itu akan menjadi penyembahan berhala. Tetapi kita memberinya kehormatan besar seperti yang Yesus lakukan. Kedua, kita memohon syafaatnya saat kita melanjutkan perjalanan kita ke surga.
Bunda Maria telah melalui penderitaan yang mengerikan. Jadi, kita dapat memohon bantuannya, mengetahui bahwa Bunda Maria memahami penderitaan kita. Ketika kita mendapati diri kita kehilangan harapan, ingatlah bahwa Bunda Maria tidak pernah kehilangan harapan meskipun harus melaluinya. Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga ini adalah pengingat kita bahwa ini adalah tempat kita ditakdirkan untuk pergi jika kita membuat pilihan yang tepat. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Perawan Maria yang tak bernoda, Bunda Putramu, telah Engkau angkat ke dalam kemuliaan surgawi dengan jiwa dan raganya. Kami mohon, semoga dengan tetap mengarahkan hati kepada perkara-perkara surgawi, kami layak ikut serta dalam kemuliaannya. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah, kini dan sepanjang segala masa. Amin.